Adik-adik, yuk kita dengarkan Sanggar Cerita Makin Asik. Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita Makin Asik. La 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 la, 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 la 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 la. Sanggar Cerita Makin Asik. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Kali ini Sanggar Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Afam dan Kura-Kura. Tentunya adik-adik sudah tidak sabar lagi menunggu, bukan? Nah, baiklah, mari kita bersama-sama mengikuti kisah ini. Selamat mendengarkan. Afam seorang nelayan, hidupnya sangat sederhana, penghasilannya sekedar untuk makan, mencari ikan di tengah lautan. Dia mencari kura-kura, lalu dia melepaskannya. Sang kura-kura tertawa gembira, rupanya dia pangeran muara. Lengan Afam bertanda di kanan, cepat mendapat keuntungan. Hidup bahagia bersama sang putri, anak dari raja negeri. Dia mencari kura-kura, lalu dia melepaskannya. Sang kura-kura tertawa gembira, rupanya dia pangeran muara. Lengan Afam bertanda di kanan, cepat mendapat keuntungan. Hidup bahagia bersama sang putri, anak dari raja negeri. Hidup bahagia bersama sang putri, anak dari raja negeri. Senja hampir tiba. Di timur langit mulai memerah. Mentari bagaikan kehabisan warna. Ombak di laut sedikit menggelora, seolah jenuh bersahabat dengan nelayan sejak pagi. Untung Afam bersama perahunya telah mendekati bibir pantai, sehingga kemungkinan besar terhindar dari amukan ombak. Perahu Afam mulai mendarat dan ditambatkan pada sebatang tonggak seperti kebiasaannya sehari-hari setelah selesai melaut. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini benar-benar kurang menguntungkan.
Laut bagaikan tak berpenghuni. Entah pada pergi kemana ikan-ikan itu. Hari ini aku hanya mendapatkan seekor kura-kura yang tidak begitu besar. Tetapi kurasa cukup lumayan untuk mengganjal perut hari ini. Ya, lebih baik aku segera pulang. Perutku sudah minta diisi. Lelah juga rasanya badanku. Mana rumahku masih jauh. Tak mungkin rasanya istirahat di tengah jalan. Aku tak ingin kemalaman. Hei, kenapa dia? Kura-kura. Rupanya kau dapat menangis. Memang aneh kau ini. Kau tidak seperti kura-kura lain. Iya, pada tengah kepalamu ada membentuk lingkaran putih. Aku tahu maksudmu. Iya, kau akan kulepaskan. Nah, sekarang pergilah. Aku kasihan melihatmu mengeluarkan air mata. Biarlah perutku lapar. Asal aku tak membunuh binatang yang tak berdosa sepertimu. Dengan belas kasih, kura-kura malang itu dilepaskan kembali. Kemudian, Afang melanjutkan perjalanan pulang. Selang belasan tahun kemudian, nampak Afang melintasi bukit kecil melalui jalan setapak. Dia berpapasan dengan sekelompok orang yang tengah menggotong sebuah tandu. Ditilik dari pakaiannya yang gemerlap, orang yang berada di dalam tandu itu pastilah orang kaya, pikirnya. Hai, minggir, saya mau lewat. Memangnya dia siapa? Menyuruh orang sembarangan saja. Susah amat ini orang. Berani kau melanggar perintah saya? Memangnya ini jalan pribadi? Yang benar saja. Pokoknya minggir, minggir. Atau kau akan diseret oleh pelayan-pelayanku. Mengancamnya. Belum pernah mendengar nama Afang. Afang? Afang namamu apa benar? Pelayan, tolong turunkan saya. Maaf, aku tidak bersikap sopan terhadapmu. Mari mampir ke tempatku. Masih dalam keadaan heran, Afang tanpa bicara apa-apa mengikuti rombongan kecil itu ke balik bukit. Mereka menuju sebuah istana kecil yang seumur hidup belum pernah terlihat oleh Afang. Afang dijamu dengan santapan yang sangat lezat dan diperlakukan layaknya seperti tamu terhormat. Terima kasih sekali atas kebaikanmu ini. Sekarang aku hendak pulang. Afang, bila kau hendak pulang, mari saya antar hingga ke depan pintu gerbang. Afang, aku telah berhutang nyawa kepadamu. Sebagai pangeran dari muara Sungai Tao, selayaknya saya membalas budimu. Terima kasih sekali lagi Pangeran Tao. Saya permisi. Iya, pergilah Afang. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe.
Rasanya ada yang aneh pada diriku hari ini. Dia mengaku pangeran dari muara Sungai Tao, dan dia telah berhutang nyawa kepadaku. Apa maksudnya? Apa ini? Apa ini? Apa ini pada pangkal lengan kananku? Sebuah gambar kura-kura yang bertanda lingkaran putih pada tengah kepalanya. Iya, aku ingat. Tadi Pangeran Tao menepuk-nepuk lenganku ketika aku akan pulang. Biarlah. Akan kugosok dengan tanganku. Barangkali saja akan hilang. Afang berusaha menghilangkan gambar yang melekat itu pada lengannya. Setelah digosok berkali-kali dengan sekuat tenaga, gambar itu tidak juga hilang. Dengan putus asa, akhirnya dia membiarkan gambar itu melekat. Sukar sekali. Biarlah. Anggap saja gambar ini kenang-kenangan dari Pangeran Tao. Tak lama kemudian, Afang meneruskan perjalanannya kembali menuju rumah. Ia nampak menyusuri sisi bukit. Namun secara tiba-tiba, Afang menghentikan langkahnya. Dia tertarik dengan cahaya yang keluar dari balik semak di hadapannya. Cahaya apa itu? Sebaiknya aku selidiki saja. Rupanya sumber cahayanya ada di dalam tanah. Biarlah semak-semak ini akan aku singkirkan dulu. Setelah itu ku congkel tanahnya dengan batang kayu ini. Afang berusaha mencabuti pohon semak di mana sumber cahaya itu berada. Kemudian dia pun berusaha menggalinya. Butiran permata. Afang merasa gembira mendapatkan harta itu. Kemudian permata itu dijualnya sehingga dia memiliki sebuah rumah besar dan agak mewah. Di rumah yang dibelinya itu, Afang pun mendapatkan banyak kepingan uang perak yang berasal dari dasar lantainya. Uang itu digunakan untuk berdagang. Usahanya pun maju sehingga kekayaannya bertambah. Nampak suatu hari Afang berjalan-jalan di perkebunannya. Lagi-lagi aku menemukan tanda ini di sini. Tanda lingkaran putih yang bercahaya. Pada tanda pertama, aku mendapatkan permata. Pada tanda kedua, aku mendapatkan seonggok kepingan uang perak. Dan entahlah pada tanda ketiga ini. Tetapi biar, aku akan korek sebentar. Tidak seberapa. Cuma sebuah cermin. Tapi biarlah. Barangkali saja kelak ada gunanya.
Menjelang musim semi, tersiar kabar bahwa Putri Kaisarso akan berjalan-jalan untuk mengumpulkan anggrek hutan. Putri Kaisarso terkenal cukup cantik, namun sangat disayangkan rakyat jelata tidak boleh melihatnya bila tidak ingin dikenakan hukuman. Sudah lama aku menunggu di atas pohon ini, tapi belum juga muncul mereka. Pegal rasanya badanku. Untung aku tidak berpijak pada dahan itu. Nah, itu dia. Rombongan Putri Kaisarso datang. Dayang-dayang, sebaiknya kita istirahat sebentar di bawah pohon besar ini. Agaknya cukup rindang. Iya, aku lelah. Iya. Baik, Tuan Putri. Hawanya cukup nyaman di sini. Udaranya segar menyejukkan. Syukurlah dia berada di bawahku. Walau aku tidak dapat melihatnya dengan langsung, tetapi aku dapat mengetahui kecantikan Putri Kaisarso melalui pantulan wajahnya pada cermin yang kubawa ini. Rupanya cermin yang kudapatkan di kebun bermanfaat juga. Sungguh cantik. Iya, benar apa yang dikatakan banyak orang. Pantas semua orang ingin melihatnya. Tidak salah kalau Putri Kaisarso adalah putri yang tercantik di seluruh dataran Cina ini. Putri. Kau telah meluluhkan hati. Semenjak itulah, Afang selalu teringat pada putri sang kaisar. Dan ada suatu keajaiban pada cermin itu. Rupanya, wajah Putri Kaisarso yang memantul pada cermin Afang tidak dapat hilang. Afang selalu memandang hampir setiap hari. Terkadang cermin itu diajaknya bicara, dan kemana saja dia pergi, cermin itu selalu dibawanya. Lalu, hal ini diketahui oleh pembantunya, sehingga semua masyarakat luas tahu dan sampai terdengar ke telinga Kaisarso. Kaisarso menjadi murka. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Panglima Wang. Ya, Baginda So. Wah, ada apa, Baginda? Adakah kau mendengar kabar terbetiknya satu berita? Kalau seorang rakyat jelata telah sempat melihat wajah putriku. Ya, Baginda. Siapa dia, wahai Panglima? Dia bekas seorang nelayan, Baginda, yang kini telah berubah menjadi kaya raya. Dia bernama Afang. Afang? Tangkap dan penjarakan dia. Dia telah berani melanggar peraturan kerajaan. Walaupun dia seorang bangsawan yang kaya raya sekalipun, karena dia berasal dari rakyat jelata, maka dia harus dihukum. Cepat laksanakan. Siap, Baginda. Jangan, Ayah. Panglima Wang. Ayah, orang itu tidak bersalah. Mungkin itu hanya isu yang dibuat. Sama sekali aku belum pernah melihatnya. Apalagi mengenal lebih dekat, Ayah. Kalau benar kalian belum pernah saling berjumpa, dari mana dia dapat mengenali wajahmu? Bahkan menurut kabar pemuda itu tergila-gila terhadapmu. Bagaimana hal demikian bisa terjadi? Sungguh tidak masuk di akal. Benar, Ayah. Sungguh, aku tidak pernah berdusta. Benar atau tidak aku tidak mau tahu. Sekarang kenyataanlah yang berbicara. Ayah, tolonglah. Ampunilah dia. Sekali kataku tidak. Titik. Ayah. Tak lama kemudian,
Afang dipenjarakan oleh Kaisar So. Hati Putri Kaisar So sangat sedih menerima kenyataan ini. Namun, pada suatu saat, Putri Kaisar So berhasil menyelinap ke dalam ruang tahanan di mana Afang berada. Sungguh malang nasibmu, wahai pemuda. Afang? Hei, siapa kau? Engkaukah bidadari yang menjemput nyawaku? Bukan, aku Putri Kaisar. Berani benar Tuan Putri berjalan sendiri di tempat gelap seperti ini. Oh, ada apa gerangan Tuan Putri? Aku... Ya, aku sudah tahu. Umurku hanya tinggal esok pagi. Setelah itu, aku akan menjalani hukuman mati. Hai, kenapa kau, Tuan Putri? Kenapa Tuan Putri menangis? Tuan Putri tidak usah gusar. Iya, aku memikul kesalahanku sendiri. Aku telah berani menatap wajahmu. Di mana kau menatap wajahku, Afang? Coba, lihat ini Tuan Putri. Benarkah ini? Mengapa wajahku bisa ada di cermin? Iya. Ketika Tuan Putri sedang istirahat di bawah sebatang pohon yang rindang, aku berada di atas pohon itu. Kuakui, aku ingin sekali melihat wajahmu. Dan wajahmu pun terpantul pada cermin ajaib ini. Nah, sejak saat itulah aku selalu menatap wajahmu, Tuan Putri. Dan secara tidak sadar, aku mengucapkan kata cinta kepadamu. Ya, rupanya hal ini diketahui oleh pembantuku. Maka tersiarlah kabar ini ke telinga ayahmu. Afang, Iya, Tuan sungguh Putri. tulus perkataanmu. Tak tampak rasa takut sedikit pun di wajahmu. Jiwamu kesatria. Afang, berdoalah. Semoga aku berhasil membujuk ayahku. Iya, Tuan Putri. Semoga Tuan Putri berhasil. Ayahanda, biarlah aku mati bersama Afang. Aku rela. Aku tak ingin hidupku menyusahkan rakyat jelata. Kasihan mereka. Itulah keputusan Anda, Ayah. Janganlah kau menangis, anakku. Aku sadar kini. Aku tidak ingin lagi memerintah dengan tangan besi. Bila pilihanmu jatuh kepada Afang, besok akan kita rayakan. Kematian Afang ayah robah dengan kematian kejaliman di negeri ini. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Pesta pernikahan pun berlangsung. Diusai pesta, sewaktu para tamu undangan pulang, seorang pria bertubuh gendut mendatanginya. Afang, aku akan mengambil sesuatu yang dulu kupinjamkan kepadamu. Aku telah membayar lunas hutangku. Afang seorang nelayan, hidupnya sangat sederhana, penghasilannya sekedar untuk makan, mencari ikan di tengah
terheran-heran setelah tamu itu mengusapnya. Ia mencoba mengingat wajah pria itu yang pernah dikenalnya. Ternyata dia adalah Pangeran Muara Sungai Tau. Afang melihat lengan kanannya. Gambar kura-kura itu hilang. Bergegas ia mengejar pangeran itu keluar. Namun tidak ada siapa-siapa. Ia cuma melihat seekor kura-kura besar berjalan terseok-seok menuju pantai. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu kisah ini. Kita akan berjumpa kembali pada kisah yang lain di Sanggar Cerita. Selamat berpisah dengan Sanggar Cerita dalam kisah lagu dan cerita. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, jangan lupa Sanggar Cerita makin asik. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.